Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jum'ah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang sebanyak-banyaknya atas keagungan serta kemurahan-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Beriring harapan mudah-mudahan setiap karunia Allah yang begitu banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya, mudah-mudahan itu semua akan menjadikan kita lebih sempurna di dalam kita mengabdikan diri kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadilah karunia tersebut karunia yang barakah, karunia yang dapat menjadikan jalan keselamatan kita di dunia ini dan tentunya nanti di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam kita merupakan sebuah ungkapan penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengagungan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai ungkapan pengharapan kita atas syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa sesungguhnya kata Rasulullah setiap nabi itu Allah memberi kepada mereka semua satu doa, yang doa itu amat sangat mustajabah apabila diungkapkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan sungguh semua nabi telah mengungkapkan doa yang diberikan oleh Allah tersebut pada masa hidup mereka. Telah diungkapkan doanya dan Allah telah mengistijabahkan semua doa mereka. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yusuf, semua nabi kata Rasulullah telah mengungkapkan doanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadir, Rasulullah bersabda, wa inni uridu an akhtabi'a da'wati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati. Tetapi
Aku sembunyikan doa itu yang Allah berikan kepada setiap Rasul. Doa tersebut aku sembunyikan doa itu, dan aku akan sampaikan doa tersebut besok di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Ma'asyiral hadirin, syafa'atan li ummati. Doa itu aku peruntukkan agar aku dapat diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sebagai ungkapan pengagungan, sebagai ungkapan penghormatan, sebagai ungkapan pengharapan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberi ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap berpegang teguh kepada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita mengajak diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan kita di atas bumi Allah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah, kesadaran akan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kemampuan kita, dengan seluruh kekuatan kita, kemampuan fisik kita, dan kemampuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ini ada kisah ini sering disampaikan oleh para kiai, oleh para guru, oleh para pembimbing agama. Kisah tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercerita tentang sahabat, tentunya mereka bukan kita. Kekuatan iman mereka sudah tidak dapat kita ukur lagi, dan tidak ada seorang pun yang menyamai keimanan mereka, karena mereka adalah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisah itu perlu kita buka untuk menyegarkan keimanan kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu bernama Sayyidina Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang dari pendai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus oleh Rasulullah untuk mengunjungi daerah-daerah yang belum tersentuh oleh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada suatu saat takdir berkata lain. Dia tertangkap oleh kafir Quraisy yang pada saat itu kafir Quraisy mengalami kekalahan dalam perang Badar, sehingga dendam kafir Quraisy amat sangat begitu luar biasa kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Pada saat itu Sayyidina Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu tertangkap oleh kafir Quraisy pada saat itu. Dapat dibayangkan bagaimana perlakuan mereka kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiksalah dia, diikat, dicincang dia, berhari-hari dia dijemur di terik matahari. Pada suatu saat, manakala hari terakhir akan dilaksanakan hukum bunuh kepada Sayyidina Hubayb, Sayyidina Hubayb masih meminta saat, meminta waktu sebentar saja. Dia berkata kepada pasukan kafir Quraisy, berilah aku izin
Sebentar saja aku akan melakukan sholat 2 rakaat sebagai penutup hidupku agar aku meninggalkan dunia ini. Aktivitas terakhirku adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan dia melakukan sholat. Dia lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia mengungkapkan salam dan berkata kepada pasukan kafir Quraisy, seandainya aku tidak khawatir, disangka aku takut mati, aku akan lebih berlama-lama melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu diseretlah dia, disiksalah dia sebelum dibunuh. Ungkapan terakhir dari pasukan kafir Quraisy, ya Ubay, mengapa engkau tidak jadikan Rasulmu sebagai pengganti dari dirimu, sehingga engkau dapat hidup bahagia dengan keluargamu? Akan aku beri hadiah engkau. Kalau engkau berkata Rasul sebagai pengganti dari dirimu. Apa kata Ubay? Para hadir, para jamaah, Ubay berkata, aku bahagia, aku tertawa dengan keluarga dan anakku, maka aku tidak akan rela kalau ada satu tusukan duri yang menimpa Rasulullah, akan aku korbankan kebahagiaanku asalkan Rasulullah selamat dari tusukan duri tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada saat yang lain Sayyidina Ubay ketika dikepung dan ditangkap oleh pasukan kafir Quraisy, dia masih sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulullah, kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku telah ditawan oleh kafir Quraisy. Dia berdoa kepada Allah agar disampaikan beritanya kepada Rasulullah bahwa dia menjadi tawanan kafir Quraisy. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Keimanan yang begitu kuat, dia menjadikan dirinya tameng untuk menjamin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatan iman. Apabila ada 3 hal di dalam diri setiap mukmin dan 3 hal itu ada di dalam hatinya, wajada halawatal iman, maka sungguh orang tersebut akan merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bukan nikmatnya seperti kita menikmati makanan dan lezat, tetapi nikmat yang di sini maksudnya adalah kenikmatan maknawi. Dia akan selalu bergembira, dia akan selalu berbahagia dimanapun dia berada, karena di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian hidup tidak mengalahkan dia untuk tidak berbahagia di dalam hidup ini, karena dilengkapi oleh iman kepada Allah. Bila 3 ini ada di dalam hati setiap mukmin, siapapun dia, kata Rasulullah, wajada halawatal iman, dia akan merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Mungkin kita bertanya, apakah kita telah merasakan nikmat kita beriman kepada Allah? Apakah kita pernah bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kesempatan kita untuk sholat kepada Allah? Apakah selesai sholat kita pernah mengucapkan Alhamdulillah yang didasari kesadaran bahwa kita diberi kemampuan untuk sholat kepada Allah? Bila itu telah ada kesadaran yang semacam itu, mungkin itu bagian nikmatnya beriman. Yang pertama, kata Rasulullah,
an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di dalam hati setiap orang yang beriman hanya ada Allah dan Rasulnya yang ia cintai. Tidak ada sesuatu pun yang melebihi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hatinya ada Allah dan Rasulnya. Yang ia cintai hanya Allah dan Rasulnya. Secara naluri kita mencintai anak kita. Secara naluri dia mencintai harta. Kita mencintai istri kita. Kita mencintai pangkat dan kedudukan kita. Tapi orang beriman itu semua nilai cintanya berada di bawah dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidina Hubayb bin Adi, dia tertawa menjelang sakaratil maut. Dia melakukan salat kepada Allah sebagai ungkapan syukur dan rindunya kepada Allah. Dia melakukan karena dia telah merasakan halawatul iman, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kecintaan yang kita miliki di hati kita, tidak ada yang mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau kita mencintai sesuatu, tidaklah kita mencintai sesuatu itu kecuali dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah wajib hukumnya cinta kepada anak, wajib hukumnya cinta kepada istri, wajib hukumnya cinta kepada keluarga. Tapi di dalam agama kita dibimbing kecintaan itu harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada anak karena kita yakin anak itu yang melanjutkan dan generasi di bawah kita sebagai pelanjut tetapnya tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mensekolahkan anak agar anak itu punya kemampuan untuk tetap mempertahankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cinta kita kepada keluarga, begitu cinta kita kepada istri, semuanya berdasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kita berdasar karena Allah, maka tentu kita akan merasakan nikmatnya beriman, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya bersama anak, nikmatnya bersama istri, karena berdasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, orang yang beriman sangat takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti takutnya orang tersebut tercebur ke dalam kobaran api yang membara. Takut melakukan kesalahan kepada Allah, sebagaimana takutnya kita untuk terjerumus ke dalam kobaran api. Tiga hal ini bila kita miliki, insya Allah kita dapat merasakan nikmatnya iman. Kalau kita membaca kisah sahabat, sekali lagi, sahabat dengan kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat Rasulullah. Tapi kita ungkap sejarah itu paling tidak membangkitkan semangat kita untuk mencontoh mereka, walaupun tidak mungkin sampai kepada tingkatan mereka. Ada keinginan di dalam hati untuk bagaimana caranya kita dapat merasakan nikmatnya kita sebagai umat Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing sehingga iman yang kita miliki ini makin hari makin bertambah kuat. Makin lama kita makin merasakan nikmatnya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.